Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Malam itu kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasa kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Iya, tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih padaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total.
Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik jalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih," teriak pemuda tersebut. Di sebelah baju dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Saya mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan tuan, silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya bagus dan warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Oh, baiklah. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Umumnya harga baju cuma 10 dirham, kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, karena ini sudah harga pas," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini dengan harga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," jawab si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun naas, di tengah jalan, baju barunya Abu Nawas terjatuh dan menjadi kotor. Ia pun terpaksa harus mencucinya. Setibanya di rumah, baju tersebut langsung direndam air. Warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan menjadi luntur. "Kurang ajar, aku telah ditipunya. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa tuan?" jawab pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur. Anda sendiri yang mengatakan begitu," ujar si pemuda. "Iya, memang saya yang mengatakannya. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas perbuatan pemuda itu," batin Abu Nawas dalam hati. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun tersenyum. "Aha, aku punya cara yang jitu." Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berjualan kipas di samping tempat jualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu kondisi sangat panas, pemuda yang berjualan baju tersebut mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali. Cuma 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda.
Ini kan bukan kipas biasa anak muda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau memang bisa bertahan sampai 100 tahun, tidak ada salahnya kalau harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli satu, ucapnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham hasil penjualan kipasnya. Sementara pemuda yang terlihat kepanasan segera menggunakan kipasnya. Baru beberapa menit, kipas yang ia gunakan mendadak rusak. Kurang ajar, aku ditipu, kata si pemuda merasa geram. Ia pun segera pergi menuju rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipasnya awet sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh, tidak ada yang rusak, balas Abu Nawas. Salah bagaimana maksud tuan? Tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan. Cara pakai kipas biar awet bukan kipasnya yang digerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas tersebut akan awet sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan dengan video episode yang ke-13 di mana Abu Nawas diuji kejujurannya oleh jin saat mencari kapak jeleknya yang hilang. Dengan bantuan jin tersebut, Abu Nawas pun berhasil mendapatkan kapaknya kembali. Karena kejujurannya inilah, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah dari jin kapak yang terbuat dari emas dan mutiara. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dulu. Karena video kali ini lanjutan dari video episode yang ke-13. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati, jin itu berkata, Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta, puji jin tersebut. Tapi, bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali, kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi, di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan. Namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. Kamu di mana, wahai istriku? Ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya,
datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, Kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita Laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu, Kek. Jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik, Abu Nawas." Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir teh hangat, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat, tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil, kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil.
Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hei orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran baginda raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi, ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup sederhana apa adanya. Dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan,
Saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Abu Nawas? Tanya saudagar kaya. Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, karena itu adalah paku kesayangan saya, jawab Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh, Abu Nawas, balas saudagar kaya. Baiklah, kalau begitu saya bersedia menjual rumahnya kepada Tuan, ujar Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas, keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu mengunjungi paku kesayangannya. Karena si saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi, tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk waktunya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Si saudagar yang sedang santap makan malam bersama keluarga kembali mengajak Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan si saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti apa-apa. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas jalan-jalan di kota Baghdad, ia melewati sebuah toko pakaian. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah toko pakaian tersebut. Ia pun tertarik dengan salah satu celana yang terpajang. Abu Nawas lalu memasuki toko itu. Anda mencari apa, Tuan? Tanya yang punya toko. Saya tertarik dengan celana itu. Bolehkah aku mencobanya? Kata Abu Nawas sambil menunjuk celana yang digantung. Oh, silahkan Tuan, jawab yang punya toko sambil mengambilkan celana tersebut. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Hanya 50 dirham, Tuan, jawab yang punya toko. Ketika Abu Nawas mencobanya, mendadak ia berubah pikiran. Ia ingin membeli baju saja. Abu Nawas lantas memilih baju yang harganya sama dengan celana tersebut. Setelah menemukan baju yang dicari, Abu Nawas lalu mengembalikan celana itu kepada yang punya toko. Ia pun langsung pergi membawa bajunya. Hei Tuan, Anda belum membayar baju itu, teriak yang punya toko. Tapi aku kan sudah mengembalikan celana yang harganya sama dengan baju ini, jawab Abu Nawas. Iya, tapi kamu juga belum membayar celana tersebut, balas yang punya toko. Tentu saja aku tidak mau bayar. Untuk apa aku membayar barang yang tidak aku beli, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, yang punya toko menjadi bengong. Ia bingung memikirkan perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setelah azan zuhur berkumandang, kegiatan belajar mengajar di rumah Abu Nawas sementara dihentikan. Abu Nawas lantas mengajak para murid-muridnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Abu Nawas tahu betapa bandelnya para muridnya. Oleh karenanya, Abu Nawas terus mengawasi mereka. Jangan sampai ada yang menyelinap tidak ikut sholat berjamaah. Tetapi sebagai guru, Abu Nawas merasa tidak pantas bila berjalan di belakang muridnya. Ia pun menemukan ide. Ia mengendari keledai di depan rombongan muridnya. Namun posisi duduknya
membuat para muridnya tertawa. Begitu juga dengan warga yang melihatnya. Pasalnya, Abu Nawas mengendarai keledai dengan posisi duduk menghadap ke belakang. Tujuannya sih supaya ia bisa terus mengawasi muridnya. Salah satu warga heran dengan tingkah Abu Nawas ini. Orang itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kau mengendarai keledainya terbalik tuh." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Aku sudah menghadap ke arah yang benar. Keledaikulah yang menghadap ke arah yang salah." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia, apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. "Ayo, berikan tangan Anda, Tuan," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya. Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda.
Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Pagi itu Abu Nawas terlihat bahagia sebab ia berhasil menggagalkan usaha Baginda Raja untuk menjadikannya sebagai pejabat istana. Setiap kali ada utusan istana yang datang, Abu Nawas langsung berpura-pura gila. Tentu saja mereka kewalahan menghadapi tingkah Abu Nawas ini. Siasat inilah yang membuat Baginda Raja akhirnya mengurungkan niatnya. Namun suatu hari rumah Abu Nawas kembali didatangi beberapa utusan istana. Mereka adalah prajurit yang bertubuh besar dan kekar. "Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu ikut kami ke istana," kata salah satu pengawal. Abu Nawas kaget dan heran dengan sikap para pengawal istana yang tiba-tiba bersikap galak. "Memangnya kenapa aku harus menuruti permintaan kalian?" tanya Abu Nawas tak mau kalah gertak. "Kalau kamu menolak, kami akan menyeretmu dengan paksa. Karena ini adalah perintah Baginda. Kami tak peduli kamu mau pura-pura gila atau tidak. Kami akan tetap menyeretmu ke istana," jawab pengawal dengan nada tinggi. Abu Nawas yang tadinya berlagak berani seketika langsung ciut nyalinya. Daripada ia harus sakit karena diseret, lebih baik ia menuruti dengan sukarela. Abu Nawas tak mungkin mampu melawannya, mengingat tubuh mereka besar-besar dan kekar. Maka berangkatlah Abu Nawas beserta para pengawal menuju istana. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas diberhentikan oleh salah satu prajurit. "Hei Abu Nawas, tunggu sebentar. Kamu mau menghadap Baginda ya?" kata prajurit tersebut. "Iya, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu dikasih hadiah, kamu harus membaginya denganku," kata prajurit itu. "Iya, nanti aku bagi hadiahnya denganmu," jawab Abu Nawas kesal. Abu Nawas lalu masuk ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Akhirnya kamu kesini juga Abu Nawas. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura gila," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka,
Memangnya salah saya apa? Kenapa Baginda selalu saja mengganggu hidup saya? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak salah apa-apa, dan aku sama sekali tidak ada niatan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin kamu menjadi kadi untuk menggantikan ayahmu, jawab Baginda Raja. Tapi kan hamba sudah mengatakannya berulang kali kalau hamba menolak menduduki jabatan tersebut. Saya hanya ingin menjadi warga biasa saja, Paduka, tutur Abu Nawas. Tidak bisa, Abu Nawas. Pokoknya kamu harus menggantikan jabatan ayahmu, bentak Baginda Raja. Sampai kapanpun saya tidak akan mau menjadi pejabat istana, jawab Abu Nawas tegas. Oh, baiklah. Kalau kamu memang masih bersikap demikian, sekarang kamu pilih. Saya pukul 50 kali pakai kayu atau kamu menjadi pejabat istana. Setelah itu aku sudah tak mau memaksamu lagi, ucap Baginda Raja. Lebih baik saya memilih dipukul 50 kali, Paduka, jawab Abu Nawas. Maka dipanggillah Algojo istana untuk memukul Abu Nawas sebanyak 50 kali. Tentu saja Abu Nawas merasa kesakitan, tapi ia tetap berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Setelah Abu Nawas selesai menjalankan hukuman, ia pun diperbolehkan pulang. Namun saat ia melewati gerbang istana, prajurit yang tadi memberhentikan Abu Nawas menagih hadiahnya. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Mana hadiah yang kau janjikan? Katanya kamu akan membagi hadiah dari Baginda, tanya prajurit tersebut. Abu Nawas yang sedang kesal dan mengalami kesakitan segera mengambil sebatang kayu. Kamu mau hadiah? Ini, saya berikan semua hadiahnya untuk kamu, kata Abu Nawas sambil memukulnya berkali-kali. Prajurit tersebut langsung roboh jatuh ke tanah. Ia pun berteriak kesakitan dan meminta tolong. Mendengar ada kegaduhan di gerbang istana, Baginda Raja kemudian memanggil prajurit tersebut. Ada apa ini? Kenapa kamu jadi babak belur begini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba saja Abu Nawas memukul saya pakai kayu berkali-kali, jawab si prajurit sambil menahan rasa sakitnya. Kurang ajar Abu Nawas. Ia malah membalaskan dendamnya pada prajuritku. Seret Abu Nawas ke sini sekarang juga, titah Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Abu Nawas kembali dihadapkan kepada Baginda Raja. Maksudmu apa Abu Nawas? Kamu tidak terima dengan hukuman yang kau dapatkan? Tanya Baginda Raja geram. Ampun Paduka yang mulia, hamba sangat ikhlas menerima hukuman dari Baginda, jawab Abu Nawas. Kalau ikhlas, kenapa kamu pukul prajuritku? Tanya Baginda Raja semakin jengkel. Begini Paduka, tadi waktu saya mau masuk ke istana, saya dicegat olehnya. Saya akan diperbolehkan masuk apabila saya bersedia membagi pemberian dari Baginda. Saya pun mengiyakan permintaannya. Karena tadi saya mendapatkan pukulan dari Baginda, saya pun membaginya dengan dia. Saya pukul dia pakai kayu 25 kali, jawab Abu Nawas. Hei prajurit, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar tuanku, jawab si prajurit. Tapi hamba tidak mengira kalau hadiah yang akan Baginda berikan kepada Abu Nawas ternyata hukuman pukulan 50 kali, ujar prajurit itu. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang dilakukan Abu Nawas tidak bisa disalahkan. Justru prajuritnya itulah yang berbuat salah, dan ia harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya.
Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbu katal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu katalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama, sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil.
Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk katal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil dikasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hei Abu Nawas, tolong saya, rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta si ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat. Kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya.
Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.